Allah tidak menciptakan manusia dengan main-main. Jadi ya hambanya juga jangan pernah main-main dengan ayat-ayat Allah. Peringatan dari Allah adalah sebagai kasih sayang darinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Baqarah, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, kepada Allah, dan cipta-ciptaannya yang tidak terlihat oleh mata kita akan tetapi memang ada, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Jadi karena Allah sudah menutup mata, pendengaran, hati, jadi yang kafir itu mendengar ayat-ayat Allah itu, mendengar peringatan Allah, dibacakan ayat Al-Quran, mereka tidak akan beriman. Ini firman Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki, dan dengan demikian pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu sebagaimana kini mereka ragu. Kalau memang pada dasarnya orang itu adalah kafir, tidak beriman, tetap saja padahal sudah jelas kebesaran Allah, penciptaan Allah itu ada di depan mata, tapi mereka tidak percaya dengan apa yang kitab Al-Quran, firman Allah, dan mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Milik siapakah apa yang ada di langit dan bumi? Hanya milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Allah yang maha pengasih, Allah maha penyayang. Bagaimana kasih sayangnya itu, Allah menciptakan bumi dan langit beserta segala isinya itu untuk manusia. Dan peringatan yang Allah berikan dengan mengirim nabi dan rasul itu adalah sebagai bentuk sifat kasih sayang Allah. Karena Allah tahu bahwa pada akhirnya nanti, di akhirat nanti, akan banyak manusia, hambanya yang mendapat azabnya Allah. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar jika aku mendurhakai Tuhanku. Orang yang beriman itu, dia takut akan azab Allah pada hari kiamat jika dia mendurhakai Allah. Dan sebaliknya, orang yang tidak beriman, dia tidak takut akan murkanya Allah, tidak takut akan azabnya Allah. Dia tidak percaya bahwa neraka itu ada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran, maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dia telah menciptakan manusia dari mani, ternyata dia menjadi pembantah yang nyata. Setiap nabi dan rasul selalu diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan hamba-hamba Allah itu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan harus selalu bertakwa kepada Allah. Ini
maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dan Allah menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari mani dan ternyata dia menjadi pembantah yang nyata. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus dan diantaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika dia menghendaki, tentu dia memberi petunjuk kamu semuanya ke jalan yang benar. Ini hak Allah menerangkan. Allah dalam firman-Nya itu menegaskan hak Allah menerangkan jalan yang lurus. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan hamba-Nya. Allah menciptakan hamba-Nya itu dengan tujuan, dengan maksud Allah mau semua di bumi ini bisa dijadikan jadi taat seperti malaikat yang selalu bersujud kepada Allah, yang selalu beribadah kepada Allah. Akan tetapi memang Allah menciptakan manusia dengan akal pikiran bagaimana itu menjadi ujian bagi dianya, nikmat sekaligus ujian. Nikmat akal dan pikiran itu dipakai untuk berpikir, dan ujian itu bagaimana akal dan pikiran itu bisa menerima apa yang disebutkan di dalam kitab-kitab Al-Quran itu, menerjemahkannya, berpikir tentang penciptaan langit, bagaimana menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan keesaan Allah, dan apakah memang yang dilakukannya itu memang sudah di jalan yang lurus. Inilah mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah. Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi, yang terjadi sebelum kita ini dan yang terjadi ke depannya. Jadi, dan itu sudah disebutkan dalam Al-Quran, sehingga Allah, peringatan dari Allah itu sebagai yaitu hak Allah sekaligus memang bentuk kasih sayang Allah. Akan tetapi apabila memang sudah Allah beri peringatan dan manusianya tidak bertobat, hambanya masih tetap berbuat dosa, ini Allah Maha Tinggi. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan, dan dia memberimu pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ini bagaimana tadi akal dan pikiran kita itu untuk dapat mengambil pelajaran apa yang Allah ajarkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Janji yang paling tertinggi itu adalah janji kepada Allah. Sehingga kalau ada janji yang dibuat oleh manusia, tapi janji itu merupakan maksiat kepada Allah, merupakan berbuat dosa, merupakan mempersekutukan Allah, mengikuti hawa nafsu, atau menjadikan setan sebagai pemimpin yang membuatnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka janji itu tidak boleh diikutin. Karena Allah menegaskan, tepatilah janji dengan Allah. Janji dengan Allah yang tertinggi itu la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah.